lagi di channel Sahabat Tani Budak. Informasi maupun pengalaman tentang bagaimana cara perawatan tanaman terong ungu mulai dari awal tanam hingga menghasilkan buah seperti ini. Nah, ini adalah tanaman terong ungu yang saya tanam. Usia saat ini kurang lebih 3 bulan setelah saya pindah tanam. Sangat subur perkembangannya, luar biasanya, menghasilkan buah yang lebat. Merek namanya Lejata F1 Capana Merah. Dan pemanenan sudah saya lakukan kurang lebih sebanyak 15 kali. Ini penampakan buahnya teman-teman, sangat lebat sekali, tanpa mulsa, tapi hasilnya luar biasa. Nah, ini buah yang dihasilkan lebat. Tingginya pun 1 meter. Merata pertumbuhannya semua. Ini penampakannya teman-teman, kurang lebih 500 batang cuman, tapi buah yang dihasilkan sangat banyak dan sangat lebat. Ini penampakan buahnya mantap. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara perawatan mulai dari awal tanam hingga menghasilkan buah agar tumbuh subur, menghasilkan buah yang banyak dan terhindar dari hama penyakit. Nah, seperti ini. Di sini saya akan berbagi informasi cuman teorinya aja. Nah, dalam budidaya tanaman terong ungu yang pertama-tama kita lakukan adalah pengolahan lahan secara maksimal, karena berpengaruh pada tingkat kesuburan terong ungu yang akan kita tanam nantinya. Untuk pengolahan lahan seperti pembajakan, penggemburan, dan pembuatan bedengan seperti ini. Pembuatan bedengan untuk menghindari musim penghujan supaya air tidak tergenang. Nah, itu manfaatnya kita lakukan pembuatan bedengan. Dan juga pemberian jarak tanam. Pemberian jarak tanam perlu juga kita lakukan, dimana fungsinya untuk pengendalian gulma maupun rumput. Artinya jika kita lakukan pemberian jarak tanam yang ideal atau yang maksimal seperti ini, dimana antar gulutan atau bedengan saya kasih jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Fungsinya ini supaya dalam penyiangan gulma maupun rumput bisa kita lakukan penyemprotan herbisida. Jadi tidak perlu harus menggunakan atau cangkul. Jadi cukup kita semprot seperti ini teman-teman. Dimana saya lakukan penyiangan atau pembersihan gulma, cukup saya semprot herbisida. Nah, seperti ini penampakannya, rumputnya sudah mati. Itu salah satunya fungsi pemberian jarak tanam yang ideal. Dan selanjutnya setelah pengolahan lahan seperti pembajakan, penggemburan, dan pembuatan bedengan, selanjutnya kita lakukan penaburan pupuk kandang. Usahakan yang sudah dingin, seperti kotoran hewan, ayam, sapi maupun kambing, kita pilih salah satu. Nah, jika tidak sempat untuk mendinginkan pupuk tersebut, langkah bagusnya kita taburkan dulu ke lahan dan kita diamkan beberapa minggu di lahan tersebut. Dan setelah turun hujan bisa kita lakukan penggemburan supaya pupuk yang kita taburkan tercampur dengan tanah jika pupuknya belum kita dinginkan. Nah, selanjutnya setelah penaburan pupuk kandang, bisa juga bersamaan kita lakukan penaburan kapur pertanian seperti dolomit dan sejenisnya, di mana kapur dolomit sangat banyak manfaatnya, menetralkan pH tanah, menjaga keasaman tanah, dan masih banyak kegunaan lainnya seperti menghambat pertumbuhan
mikroorganisme maupun jamur yang ada dalam tanah, supaya tanaman terong terhindar dari penyakit seperti layu fusarium, penyakit bule atau purus gemini, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, itu salah satu manfaat kita lakukan penaburan kapur pertanian maupun dolomit. Dan selanjutnya setelah kita tabur dolomit maupun kapur pertanian, bisa kita diamkan lahan tersebut beberapa minggu. Artinya supaya pupuk menyatu dengan tanah, atau supaya pupuk yang kita taburkan seperti pupuk kandang tersebut dingin. Dan selanjutnya setelah kita diamkan beberapa minggu, atau setelah sudah kita lakukan penaburan pupuk kandang maupun dolomit, setelah turun hujan bisa kita lakukan penanaman bibit terong ungu. Dan setelah kita lakukan penanaman, setelah berumur 2 minggu bisa kita lakukan pemupukan susulan yang pertama. Nah, seperti tanaman terong ungu yang saya tanam ini, untuk pemupukan susulan yang saya gunakan cuma NPK Mutiara 16. Dan untuk dosisnya saya larutkan cukup setengah kilogram per kaleng cat, kurang lebih 20-15 liter, cukup setengah kilogram. Dan untuk dosisnya sama, mulai dari pemupukan susulan pertama sampai menghasilkan buah seperti ini, sama dosisnya saya buat. Dan setelah saya aduk merata pupuk tersebut, saya siramkan per batangnya ini cukup 1 gelas plastik, kurang lebih 300 ml. Nah, untuk dosis sama semuanya. Nah, kita lakukan setiap 10 hari sekali pemupukan susulan. Dan untuk pengendalian hama yang saya gunakan, cukup menggunakan insektisida Alika. Cukup satu aja, insektisida Alika. Harganya lumayan mahal, 70.000 per botol. Dan untuk penyemprotan hama, yaitu insektisida Alika, bisa kita lakukan penyemprotan sekali seminggu jika tanaman terong tidak terkena hama. Tapi jika terkena hama, bisa kita lakukan penyemprotan insektisida Alika 2 kali seminggu. Selanjutnya untuk pemangkasan daun maupun tunas tanaman terong seperti ini, dimana saya lakukan berulang-ulang, bisa kita lakukan setelah mulai menghasilkan bunga tanaman terong, dimana pemangkasan daun maupun tunas kita lakukan berulang-ulang. Manfaatnya sangat banyak, supaya nutrisi pupuk tidak berbagi, atau nutrisi pupuk yang kita berikan tidak berbagi, sehingga menghasilkan batang yang besar dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, itu manfaatnya. Dan untuk penyangan gulma maupun rumput, bisa kita lakukan penyemprotan herbisida. Nah, seperti ini teman-teman. Dalam melakukan pemupukan susulan, usahakan sekali 10 hari secara rutin. Cukup menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 agar hasilnya maksimal. Nah, seperti inilah penampakan tanaman terong ungu yang saya tanam, di mana pemanenan kurang lebih 15 kali sudah saya lakukan, tapi masih menghasilkan buah yang lebat dan bunga-bunga sudah bermunculan seperti ini. Nah, tingginya 1 meter lebih, kurang lebih 500 batang cuman. Jadi cukup sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.